Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juanda Pratama. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep kewenangan pemerintah. Jadi, kewenangan adalah dasar hukum bagi setiap tindakan pemerintah yang berfungsi sebagai legitimasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah ini yang setara dengan authority dan bevoegdheid dalam bahasa Belanda berarti kekuasaan karena kewenangan selalu didasarkan pada hukum. Kewenangan memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini adalah inti dari hukum administrasi dan tata negara karena mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Baik, setelah itu menurut para ahli seperti Philippus M. Hajon, Ateng Syafruddin, dan Prajudi Atmosudiro, terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Jadi kewenangan itu diartikan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh pembuat undang-undang, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Sedangkan wewenang adalah bagian dari kewenangan yang menjadi bentuk tindakan hukum spesifik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau UUAP secara jelas membedakan keduanya, di mana wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan tindakan, sementara kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Parameter kewenangan mencakup 4 poin utama, yaitu kekuasaan hukum untuk bertindak, terus pemberian oleh pembuat undang-undang, ketiga adanya hak dan kewajiban, yang keempat menimbulkan akibat hukum. Jadi kewenangan ini tidak dimiliki secara otomatis oleh aparat pemerintah, melainkan diberikan sebagai perwujudan suatu supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama jika menimbulkan kerugian dan dapat diuji melalui kontrol dan pengujian yudisial. Oke, baik. Selanjutnya itu macam-macam kewenangan pemerintah. Dalam hukum administrasi, kewenangan pemerintah dapat dibagi menjadi wewenang terikat, wewenang bebas, dan wewenang fakultatif. Wewenang terikat adalah jenis kewenangan yang pelaksanaannya harus sesuai secara ketat dengan aturan dasar yang sudah ditentukan secara eksplisit, baik dari segi materi, waktu, maupun wilayah. Sifat ini sangat sesuai dengan asas legalitas, di mana tindakan pemerintah bersifat imitatif atau terbatas pada apa yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, wewenang bebas itu memberikan keleluasaan pada pejabat untuk menentukan isi keputusan yang akan dibuat, karena peraturan dasar memberikan kebebasan tersebut. Wewenang ini memungkinkan pemerintah untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak diatur secara rigid. Di antara keduanya terdapat wewenang fakultatif. Nah, wewenang fakultatif ini itu yang pada dasarnya merupakan bagian dari wewenang bebas. Kewenangan ini memberikan pilihan kepada pejabat untuk menggunakan wewenangnya, namun tidak mewajibkannya gitu. Jadi pada pilihan ini seringkali terbatas pada keadaan dan kondisi tertentu yang diatur dalam aturan dasarnya atau aturan mainnya lah gitu. Oke, selanjutnya batasan penggunaan kewenangan pemerintah. Tindakan pemerintah yang didasarkan pada kewenangan tidak bersifat tanpa batas, atau penggunaannya dibatasi oleh aspek substansi, waktu, dan tempat. Apabila tindakan pemerintah melampaui batas ini, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah atau
onbevoegd atau tidak berwenang. Ade Belinfante membagi tindakan tidak berwenang menjadi 3, yaitu tidak berwenang secara wilayah, terus tidak berwenang secara waktu, dan tidak berwenang secara materi. UAP pasal 15 juga menegaskan batasan ini, yaitu masa tenggang waktu, wilayah berlakunya, dan cakupan bidang kewenangannya. Tindakan yang dilakukan di luar batasan-batasan ini dianggap tidak sah. Misalnya, tindakan yang sambil di luar wilayah kewenangannya, atau di luar waktu yang ditentukan, ataupun dianggap sebagai tindakan tanpa wewenang. Demikian pula, tindakan yang menyimpang dari materi atau urusan yang menjadi kewenangannya dianggap tidak sah. Konsep tanpa wewenang ini memiliki korelasi dengan istilah ultra vires atau melampaui wewenang. Dalam sistem rule of law, secara esensial, kedua istilah ini merujuk pada tindakan pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum atau melampaui kewenangan yang diberikan. Dalam konteks UAP, istilah melampaui wewenang itu ditunjukkan kepada badan ataupun pejabat pemerintahan, sementara kalau yang tanpa wewenang itu lebih sering merujuk pada pemerintah sebagai gestur organ. Baik, selanjutnya itu ada sumber kewenangan. Jadi secara konseptual kewenangan pemerintah itu bersumber dari 3 atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi itu yang pertama, atribusi adalah pemberian kewenangan baru langsung dari lembaga legislatif seperti Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Kewenangan ini bersifat asli, tidak derivatif, dan melekat pada suatu jabatan. Pejabat yang menerima kewenangan atribusi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Contohnya adalah misalkan atribusi wewenang presiden, yang diatur dalam undang-undang. Delegasi, selanjutnya delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang sudah ada dari satu pejabat pemerintah kepada pejabat lain yang lebih rendah. Nah, dalam delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat atas kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Berarti misalnya dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru itu beralih ke pejabat yang barunya. Terus setelah itu prosedur delegasi harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut kecuali diatur secara khusus. Penting untuk dicatat bahwa setiap konsep hukum administrasi, delegan tidak dapat lagi menanggungjawabkan wewenang yang telah dilimpahkan. Meskipun UAP pasal 13 ayat 5 itu memberikan pengecualian yang dianggap kontroversial. Mandat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mandat, yaitu penugasan untuk melaksanakan kewenangan, bukan pelimpahan. Jadi, pejabat yang menerima mandat bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap berada pada mandat biasanya diberikan atas kepada bawahan untuk tugas-tugas rutin. Perbedaan mendasar antara atasan kepada bawahan untuk tugas-tugas rutin itu perbedaan mendasarnya antara delegasi dan mandat terletak pada beralihnya tanggung jawab dan penggunaan kembali wewenang oleh pemberi kewenangan. Dalam mandat, mandat dapat setiap saat menggunakan kembali wewenang yang telah ditugaskan. Sementara dalam delegasi hal ini tidak berlaku. Terus ada diskresi. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret.
dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi misalnya stagnasi pemerintahan. Nah, diskresi ini memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk bertindak berdasarkan penilaian dan pertimbangan yang tepat. Meskipun memberikan kebebasan, diskresi ini tetap memiliki batasan juga, yaitu harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu AUAP, AUPB, dan tidak boleh disalahgunakan atau abuse of discretion. Tujuan penggunaan diskresi sebagai diatur dalam UAP pasal 22 adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi harus mempertimbangkan aspek yuridis ataupun dasar hukum dan sosiologis, manfaat bagi masyarakat, alasan objektif, dan data faktual. 3 bentuk kebebasan dalam diskresi adalah kebebasan interpretasi ataupun menafsirkan norma yang tidak jelas, kebebasan penilaian atau mempertimbangkan kondisi faktual, dan kebebasan kebijaksanaan menggunakan pilihan yang diberikan oleh peraturan. Penggunaan diskresi diatur secara ketat dalam UAP, terutama jika berpotensi mengubah alokasi anggaran ataupun menimbulkan keresahan masyarakat. Prosedur penggunaan diskresi mencakup persetujuan atasan, pelaporan, dan penyampaian maksud tujuan serta dampaknya. Diskresi harus memenuhi syarat sahnya keputusan, yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan memiliki substansi yang sesuai. Dengan demikian, diskresi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan alat bagi pemerintah untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab demi kepentingan umum dalam situasi yang tidak terduga ataupun tidak teratur. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.